karena satu dengan lain hal saya minta ganti dengan Juan ya. Nah, ini mestinya saya siapkan buat minggu lalu ya. Jadi mungkin timingnya agak geser, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari cerita perjalanan ke Emmaus ya. Kita sudah mungkin ratusan kali bahkan ribuan kali ya baca cerita ini. Mungkin Anda bilang, Her, bosen Her. Ya, tapi nggak apa-apa. Siapa tahu ada sesuatu yang berbeda ya. Nah, perjalanan ke Emmaus dimulai dari Lukas 24 ya. Awalnya itu cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang wanita pergi ke kuburan ya untuk menjenguk Yesus ya. Nah, tapi sebelum kita pergi ke cerita ini, saya kasih backgroundnya cara penguburannya orang Yahudi di masa itu supaya kita semua nggak bingung ya. Nah, orang-orang Yahudi waktu itu zaman dulu ya, zamannya Tuhan Yesus, kalau dikubur itu di gua-gua, bukan langsung dipendem di dalam tanah gitu, ditanam tanah. Enggak, saudara-saudara, ditaruh di gua-gua ya, mayatnya itu dibiarkan busuk. Nah, dibiarkan busuk, ditaruh di tempat-tempat seperti ini, langsung cuman ditidurin gitu aja. Sampai 9 bulan ya, itu nanti kan sudah hancur, daging-dagingnya sudah hancur semua, tinggal tulang-tulangnya. Nah, tulang-tulangnya ini baru dimasukkan ke dalam peti. Peti ini namanya oswari. Ya, karena itu kalau Anda baca Alkitab, ya, dia ini dikuburkan bersama dengan kaum keluarganya. Ya, ceritanya kayak gini. Jadi, kalau yang ini mungkin kuburan umum. Nggak ada pintunya. Semua orang boleh pakai asal ada tempatnya, ya. Tetapi untuk Tuhan Yesus itu beda. Tuhan Yesus kuburannya orang kaya. Namanya Yusuf dari Arimatea. Dan kuburan ini baru dibeli, baru digali, belum pernah dipakai. Ya, jadi Tuhan Yesus datang ke dunia lewat rahim yang belum pernah dipakai, rahim seorang perawan. Pada saat matinya pun dia pakai kuburan yang masih baru, yang bahkan yang pemiliknya sendiri belum pernah pakai, ya. Nah, ini apa? Ada yang tahu? Kalau ke Israel pasti tahu, ya. Ini Garden Tomb. Ini dipercaya ini kuburannya Yesus, ya. Nah, kalau yang privat punyanya keluarga itu biasanya ada dikasih batu, ya. Jadi bisa dibuka, bisa ditutup, tidak semua orang bisa pakai, ya. Bahkan kalau Anda lihat ini di bawahnya ada kayak relnya. Jadi batunya itu didorong terus gelinding sendiri, ya. Kalau diangkat nggak mungkin ya, berat banget ya. Karena itu dibuat bulat gini ya, ada itu ya. Jadi kita ngerti ya, oh zamannya Tuhan Yesus itu cara penguburannya seperti ini, nggak seperti kita sekarang ini. Mayatnya langsung ditaruh, biarkan busuk di dalam tanah gitu ya. Tapi enggak. Nah, nanti tulang-tulangnya baru ditaruh di oswari, disimpan, ya. Nanti dibuat untuk mayat berikutnya, ya. Nah, ini seperti itu tata cara penguburannya. Nah, mari kita lanjut, ya. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka datang ke kubur dengan membawa rempah-rempah yang telah mereka persiapkan. Dan bersama-sama mereka ada juga beberapa orang, namun mereka mendapati batu kubur itu sudah terguling dari kubur. Setelah mereka masuk, mayatnya Tuhan Yesus sudah nggak ada. Ya, nah, terus mereka bingung, loh ini gimana ini mayatnya kok nggak ada? Apa mungkin mayat ini bisa jalan sendiri? Ya, atau mungkin ada yang mencuri? Nah, pada saat mereka bingung, tampak ada 2 orang berdiri di dekat mereka, dengan pakaian berkilau-kilauan. Ingat zaman dulu baju itu nggak ada yang berkilau-kilauan kayak sekarang ya. Baju itu warnanya biasa, kusem semua ya. Mereka baju jarang dicuci. Ingat, air di sana
langka, mending beli baju daripada cuci baju, ya. Lebih mahal airnya daripada bajunya, ya. Nah, ini pakai baju berkilau-kilauan, ini pasti bukan orang biasa, ya. Karena itu mereka takut waktu mereka melihat dua orang ini, mereka takut, mereka tahu ini jangan-jangan malaikat, ya. Nah, mereka ketakutan sampai menundukkan wajahnya itu ke bawah. Terus kedua orang ini berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit." Ya toh? Nah, terus sama malaikatnya ini diingatkan, "Ingat bagaimana dia telah berbicara kepada kamu ketika masih berada di Galilea." Berarti di benaknya murid-muridnya Tuhan Yesus, ya toh, enggak ada yang namanya kebangkitan. Ya toh? Mereka lupa atau mereka bahkan enggak percaya adanya yang namanya kebangkitan. Bahkan untuk kasusnya Tuhan Yesus sendiri, walaupun Tuhan Yesus sudah pernah cerita kepada mereka, sudah pernah kasih tahu, ya. Nah, ingat bagaimana dia berbicara kepada kamu ketika masih berada di Galilea. Nanti kita belajar, 2 kali Tuhan Yesus sudah cerita kayak gitu, ya. Nah, katanya apa? Katanya malaikat, "Bukankah anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga?" Ingat, ini hari keberapa? Hari ketiga. Kalau kamu nggak lihat apa mayatnya Tuhan Yesus, berarti dia sudah bangkit. Dia ini menggenapi. Tapi mereka bingung. Pada saat sudah diingatkan, baru mereka ingat. Oh iya ya, iya benar Tuhan Yesus pernah ngomong kayak gitu. Ya, nah setelah mereka kembali dari kubur, mereka beritahu ini kepada ke-11 muridnya. Jadi Petrus, Yohanes, Yakobus diceritain semua. Murid-muridnya ini diceritain. Bayangkan, murid-muridnya Tuhan Yesus 12, tinggal 11 karena Yudas sudah bunuh diri, ya. Ingat, yang 11 ini sudah kumpul sama Tuhan Yesus tiap hari selama 3 tahun. Bahkan mereka itu waktu diceritain seperti itu, mereka gimana? Wah, terpujilah Tuhan. Ya, memang Tuhan itu semuanya digenapi. Mereka bilang gitu? Enggak, mereka perempuan-perempuan ini siapa aja? Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus dan wanita-wanita lain itu cerita semua kepada murid-muridnya. Tetapi bagi murid-muridnya ini apa? Enggak masuk akal. Mereka bahkan enggak percaya. Bojo, enggak mungkin toh. Loh, bayangkan loh. 3 tahun kumpul terus sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah pernah cerita, sudah pernah ngomong, tapi bagi mereka enggak masuk akal. Berarti apa? Mereka enggak percaya. Mereka enggak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Mereka enggak percaya kalau semua perkataannya Tuhan itu pasti digenapi. Mereka bahkan enggak percaya nubuatan-nubuatan para nabi yang sudah dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri. Benar ya? Kalau mereka percaya, mereka pasti ingat. Kalaupun mereka lupa, kalau diingatkan, mereka pasti langsung ingat dan langsung percaya. Mereka enggak percaya kepada para wanita. Terus Petrus bangun, berlari menuju kubur. Ketika diperiksa, hanya ada kain lenan yang tergeletak, lalu ia pergi. Sambil apa? Terheran-heran dalam hatinya. Apa ini yang terjadi? Loh, bukankah sudah sama perempuan-perempuan itu diceritakan, mereka ketemu malaikat, malaikatnya mengingatkan mereka. Tapi Petrus, ini kebacut Petrus ini kalau saya bilang. Kenapa? Nanti kita lihat, kenapa kok menurut saya Petrus ini kebacut. Kalau yang lain masih lupa, saya masih maklum. Tapi kalau Petrus sampai lupa, kebacut, nanti kita belajar. Ya. Nah, katanya kepada mereka, nah kenapa kok Tuhan Yesus itu mengingatkan? Tuhan Yesus 2 kali loh. Tuhan Yesus sudah 2 kali cerita sama murid-muridnya. Kalau Mesias itu harus menderita, ditolak oleh para tua-tua dan imam, kepala serta para ahli Taurat, lalu apa? Dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini kejadian ini pada saat ada di Banias, ya. Pada saat Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Terus Petrus bilang apa? Engkau Mesias.
Anak Elohim yang hidup, ya. Nah, kedua kali kapan? Waktu mau masuk ke Yerusalem, Tuhan Yesus sekali lagi mengingatkan, sekarang kita masuk ke Yerusalem. Dan segala sesuatu yang telah ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan segera digenapi. Gimana penggenapannya? Sebab dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan akan apa? Dicemooh, dihina, diludahi, serta disesah. Mereka akan membunuhnya. Tetapi pada hari yang ketiga, ia akan bangkit kembali. Iya toh? Tuhan Yesus sudah ngomong gak sekali, 2 kali Tuhan Yesus ngomong. Tapi mereka masih gak percaya. Kenapa mereka gak percaya? Karena Tuhan Yesus tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak sesuai dengan apa katanya para rabi. Anda kalau cari Tuhan Yesus di kitab Talmud, di kitab Misna, kitabnya rabi-rabi Yahudi, tradisi Yahudi, Anda nggak bakal ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adanya di kitab para nabi. Nabi itu adalah perpanjangan tangannya Tuhan. Jadi apa katanya nabi itu adalah firman Tuhan. Bukan tradisinya manusia. Tapi murid-muridnya lebih percaya pada tradisinya manusia. Oh, yang namanya Mesias itu kuat, luar biasa, ya toh. Kalau perang selalu menang, ya toh. Dia nanti yang akan membebaskan umat Israel dari perbudakan, ya toh. Mungkin ditambah-tambahi, lawannya ditiup gini langsung terbang semua, mungkin gitu siapa tahu ya. Nah, tapi enggak ada dalam tradisi Yahudi, kata-katanya rabi, kalau Mesias itu harus dianiaya, harus dihina, harus mati duluan untuk menanggung dosa semua umat manusia. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Ini enggak ada dalam kriterianya murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri. Ingat, murid-muridnya Tuhan Yesus itu orang Yahudi dan mengikuti ajaran rabi-rabi, tradisi-tradisinya orang Yahudi, tradisinya para rabi. Karena itu mereka bersikuku, oh Tuhan Yesus ini bukan Mesias kayaknya. Karena Mesias kriterianya tidak seperti yang dikatakan para rabi, ya toh, modelnya enggak sesuai, gitu loh. Tapi mereka enggak tahu, Tuhan Yesus ini menggenapi perkataannya para nabi, nubuatannya para nabi, bukan para rabi, ya. Hampir sama tapi beda, ya. Nah, terus kembali pada cerita ini. Nah, diceritakan baru ini perjalanan ke Emmaus, ya. Ada 2 murid Tuhan Yesus, ini jalan dari Yerusalem mereka menuju ke Emmaus, ya. Emmaus itu jaraknya dari Yerusalem dikatakan kalau di translasi Indonesianya kira-kira 10 kilo, ya. Tapi kalau di translasi Inggrisnya dikatakan 7 mil. Tapi saya nggak tahu ini 7 mil dari titik mananya Yerusalem ke titik mananya Emmaus gitu loh. Dari tengah-tengahnya Yerusalem atau dari Golden Gate atau dari pintu gerbang yang mana, ya kita nggak tahu. Tapi kurang lebih 10 kilometer. Ya, 10 kilometer ini kalau kita hari-hari ini naik kendaraan bermotor, kalau nggak macet mungkin 15-20 menit nyampe, ya. Kalau macet ya kurang lebih setengah jam lah, ya. Sudah mentok. Tapi bagi mereka ini butuh waktu seharian untuk menempuh jarak segini, ya. Nah, terus mereka ini 2 murid ini saling berbicara satu dengan yang lain tentang semua yang terjadi kejadian saat itu. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, terus Yesus datang. Yesus sendiri yang datang kepada mereka, mendekati mereka. Terus berjalan bareng-bareng. Nah, tapi mata mereka ini seperti terselubung. Sehingga mereka tidak mengenali mereka. Memang sengaja diselubungi. Kenapa? Karena mereka ini walaupun sudah ngerti perkataannya Tuhan Yesus, tapi mereka masih sedih. Ya toh? Bagi mereka nggak percaya perkataannya Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus mau memperkenalkan dirinya bukan langsung, aku ini Yesus, lihat aku bangkit. Enggak. Dia ingin murid-muridnya belajar, ya toh, lewat perkataannya nabi-nabi. Terus Yesus berkata kepada mereka, apa yang sedang kamu percakapkan
seorang terhadap yang lain sementara kamu berjalan, sehingga membuat kamu muram. Ingat, tadi itu murid-murid yang perempuan sudah kasih tahu, malaikat sudah ngomong sendiri, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi mereka masih muram. Kenapa? Berarti walaupun sudah malaikat sendiri yang ngomong, mereka masih gak percaya. Kalau mereka percaya, mereka akan bersukacita, jalan dengan sukacita. Tapi ini jalan dengan muram. Seorang yang bernama Kleopas, jadi ada dari dua, satu namanya Kleopas, satu tidak disebutkan namanya. Menjawab dan berkata, apa engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, sehingga engkau tidak mengetahui apa yang terjadi di sana pada hari-hari ini? Pada hari itu, kejadian itu, saat itu, semua orang yang tinggal di Yerusalem tahu ada orang yang namanya Yesus, ya toh, dia dihina, dia ditangkap, dianiaya, bahkan terus habis itu disalibkan. Tapi pada hari yang ketiga, yaitu hari ini, mayatnya enggak ada. Dan katanya orang-orang, katanya murid-muridnya, Tuhan Yesus bangkit, gitu loh. Lah ini peristiwa besar pada zaman itu. Masa kamu enggak pernah dengar, ya toh? Berarti kamu bukan penduduk sini, kamu orang asing mungkin ya. Ini tak ceritain ya. Jadi dua murid ini cerita tentang kejadian yang menimpa Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Ya, lucu ya. Terus mereka berkata, peristiwa mengenai Yesus orang Nazaret itu loh. Seorang nabi yang penuh kuasa. Jadi bagi murid-murid Tuhan Yesus ini cuma seorang nabi, bukan Tuhan. Ya, ingat, Yesus itu Tuhan, bukan nabi. Kita menyembah sosok yang namanya Tuhan Yesus Kristus, bukan Nabi Isa. Amin. Ya. Baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan di hadapan Elohim dan di hadapan seluruh bangsa ini. Dan bagaimana para imam kepala dan para pemimpin kami telah menyerahkan dia ke dalam hukuman mati dan menyalibkan dia. Gitu loh. Ini ada nabi luar biasa, punya kuasa, ya toh. Buat mujizat banyak. Tapi sama pemimpin-pemimpin kami dia disalibkan. Aduh, kasihan. Tapi yang lebih mengejutkan ini kata-kata berikutnya. Semula kami berharap bahwa dialah orang yang akan segera menebus Israel. Tetapi hari ini sudah hari ketiga sejak apa yang telah terjadi itu. Jadi kalau kita lihat semula, berarti dulunya, ya toh, dulunya kami punya pengharapan, ya toh, bahwa dia ini adalah Mesias yang akan menebus seluruh bangsa Israel, seluruh orang Israel dari perbudakannya orang Romawi. Tetapi sekarang kita tidak punya pengharapan itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mati. Dan mati itu bukan bagian dari Mesias. Berarti Yesus ini dulunya qualify, ya toh, qualify buat disebut Mesias. Tapi sekarang karena Yesus mati, dia nggak qualify untuk disebut Mesias. Padahal itu adalah salah. Katanya firman Tuhan, justru Mesias itu harus mati. Dan pada hari yang ketiga itu bangkit. Tapi bagi mereka itu kebalik. Jadi pengharapan mereka dulunya itu punya harapan seperti itu, sekarang mereka punya harapan yang beda. Mereka nggak punya jaminan. Mereka nggak punya jaminan keselamatan. Mereka nggak punya pegangan. Terus gimana sekarang nasibnya kita ini? Mesias yang kita gadang-gadang ternyata mati, ternyata bukan Mesias. Ya toh? Kenapa? Kriterianya nggak masuk. Gitu loh. Nah, padahal namun demikian beberapa wanita dari antara kami telah mengujudkan kami. Mereka pagi-pagi datang ke kubur, nggak menemukan mayatnya, terus berkata, malaikat-malaikat yang telah menyatakan bahwa dia hidup. Jadi dua orang ini sudah dengar langsung dari para wanita itu yang kasih laporan, ya toh, bahwa malaikat sendiri loh yang ngomong bahwa Tuhan Yesus ini hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi mereka masih muram, mereka masih nggak percaya, bahkan mereka sudah nggak punya pengharapan
bahwa Yesus adalah Mesias. Ini yang menyedihkan. Dan ini yang menyedihkan bagi kita. Bahkan sekarang ini masih banyak orang yang menyebut dirinya orang Kristen, ya toh, yang masih melihat Tuhan itu mati di kayu salib. Mereka masih pakai baju hitam, terus berdoa menangis di depan salibnya Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus masih di atas kayu salib mati. Mereka nggak punya pengharapan. Tuhan kita memang mati, tapi yang lebih penting lagi, Tuhan kita bangkit. Dan bukan cuma bangkit, dia sekarang duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Tuhan Yesus sudah menang. Tapi banyak orang Kristen yang masih mikirnya, aduh kasihan Tuhanku disalib. Bahkan jadi olo-oloan. Mana ada Tuhan bisa mati disalib? Tuhan apa itu? Enggak punya kuasa. Betul enggak? Itu yang jadi cemoohan orang-orang. Dan ini yang terjadi gitu loh. Nah, terus habis itu Tuhan Yesus bilang apa? Nah, yang tadi nih, ya. Nah, jadi mereka itu gak punya pemikiran kalau Yesus ini menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena ya itu tadi, bagi mereka, ya toh, Mesias, bahkan di benaknya Petrus sendiri, Mesias itu sosok yang luar biasa, yang gak mungkin mati, gak mungkin kalah, ya toh, yang selalu menang. Ya, kenapa kok tadi saya bilang Petrus kebacut kalau sampai lupa? Karena pada saat Yesus bilang, ya toh, dia harus pergi ke Yerusalem dan menderita, terus habis itu dibunuh, dibangkitkan, langsung sama Petrus, Tuhan Yesus ditarik ke samping. Ditarik, ingat, ini Tuhan Yesus, gurunya, ditarik, ya toh, bukan cuma ditarik, terus apa? Tuhan Yesus dimarahin sama Petrus. Aduh, Yesus, iolsan, jangan sampai kamu ngomong kayak gitu, dijauhkan semua atasmu ya Tuhan, hal itu sekali-kali tidak akan terjadi padamu ya toh. Untung Petrus bukan orang Cina ya toh. Kalau orang Cina diketok itu batu, iolsan, nggak mungkin terjadi padamu, bener nggak? Nah ini yang terjadi gitu loh. Kenapa? Karena bagi ingat Petrus sebelum bilang gitu, Petrus bilang apa? Engkau ini loh Mesias, Putra Elohim yang hidup. Jadi sudah terpatri, kalau dia Mesias, Yesus ini Mesias, berarti dia nggak mungkin dianiaya, dia nggak mungkin ditangkap, dia nggak apalagi dibunuh, sudah nggak mungkin. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ngomong sama Petrus dimarahin, ya toh. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Wah Petrus, dari semua murid, sekian 12 muridku, kamu paling pengertian sama aku. Hebat kamu. Apa Tuhan Yesus bilang gitu? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Enyah kamu, hai setan. Engkau adalah batu sandungan bagiku. Karena engkau tidak memikirkan perkara-perkaranya Elohim, melainkan perkara-perkaranya manusia. Jadi kamu itu gak ngerti, kamu itu ngomong menurut apa? Kriteriamu. Mesias menurut pemikiran manusia, bukan Mesias kriterianya Elohim sendiri. Ini loh yang terjadi. Bahkan murid-muridnya itu mengalami hal seperti ini. Murid-muridnya gak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Dan Mesias itu harus mati. Mereka lebih percaya sama kata-katanya rabi loh ini. Orang pinter loh ini. Iya toh. Mereka gak percaya apa katanya firman Tuhan. Mereka gak pernah baca apa nubuatannya nabi-nabi. Ini yang terjadi. Ya, nah. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Sama. Kepada dua orang ini, dia menyebutkan hal yang sama kepada dua orang muridnya ini. Hai kamu orang yang bodoh dan lamban hatinya untuk percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias memang harus menderita semua itu dan masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi ini loh, menurut nabi ini yang harus terjadi. Kalau kamu lihat ini digenapi, harusnya kamu itu percaya, harusnya kamu itu bersukacita. Ada jaminan keselamatan.
Tapi kamu malah murung. Kamu nggak percaya, kamu lebih percaya versi yang lain gitu loh. Bukan versinya Tuhan. Lalu sama Tuhan Yesus, apa yang dilakukan? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka hal-hal mengenai dirinya di dalam seluruh kitab. Mulai dari kitab Musa dan kitab para nabi. Jadi kitab Musa, kitab para nabi, itu menjelaskan semua, ujung-ujungnya menjelaskan apa? Menjelaskan tentang Yesus gitu loh. Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, diulangi lagi kata-kata ini. Tuhan Yesus bilang, inilah firman yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih ada bersamamu. Bahwa semua yang telah tertulis mengenai aku di dalam mana? Taurat Musa, kitab para nabi, serta Mazmur. Harus segera digenapi, harus semua itu harus digenapi. Jadi semua kitab-kitab dalam perjanjian lama, itu tentang Yesus dan semuanya itu harus digenapi. Bukan kitab-kitabnya para rabi, Mishnah, Talmud, gak ada yang seperti itu. Itu penafsiran manusia, itu pikirannya manusia. Itu bukan pikirannya Elohim. Ini loh yang terjadi, ya toh. Nah, jadi apa? Di Mazmur dikatakan apa? Mesias itu nanti akan ditertawakan, akan diejek, ya toh. Kalau kamu benar-benar anak Elohim, ayo buktikan, ayo turun dari salib, benar gak? Ada yang bilang gitu. Ia percaya Yahweh akan menyelamatkannya, biarlah ia menyelamatkannya jika ia berkenan kepadanya. Di Mazmur 22 dikatakan Mesias itu ditertawakan, diejek. Terus apa? Dikatakan juga apa? Dia akan ditikam. Kedua tangannya akan ditikam, kedua tangan dan kakinya. Dan apa? Dia akan menderita luka sampai-sampai apa? Tulangnya kelihatan. Ini loh deskripsinya apa? Mesias menurut Mazmur. Terus apa? Jubahnya dibagi-bagi, dibuang undi. Apakah ini terjadi semua? Harusnya pada saat mereka lihat. Ya, Petrus nggak lihat, tapi paling nggak Yohanes lihat semuanya itu. Dan Yohanes harusnya tahu, gitu loh. Mazmur 22, kok sama plek kejadiannya sama apa yang menimpa Tuhan Yesus? Benar gak? Terus di Yesaya dikatakan apa? Mesias itu harus dihajar, harus didera, harus ditikam, harus diremukkan. Dan di tubuhnya itu banyak bilur-bilurnya. Ya, supaya apa? Dia ditindas, dianiaya untuk pengampunan dosa orang banyak. Ya toh. Dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Dia itu harus dipenjara. Dia itu harus dihakimi. Ya toh. Dan ini semua nggak ada di benaknya murid-muridnya Tuhan Yesus. Ini nggak, karena apa? Karena ini bukan kriterianya Mesias menurut rabi-rabi. Ya toh. Nah, di Yesaya dikatakan, dia itu nanti waktu mati, ya toh. Dia itu matinya bersama orang-orang fasik. Tuhan Yesus disalibkan apa? Di antara dua orang penjahat. Terus dikuburkannya di mana? Di kuburannya orang kaya, kuburannya Yusuf Arimatea. Dan ini sudah digenapi. Kuburnya bersama orang kaya. Ini digenapi, berarti Mesias harus mati. Tetapi bukan cuma mati, lebih penting lagi apa? Dia bangkit. Gitu loh. Nah, bahkan kedatangannya kedua kali di Kitab Sakaria dikatakan, nanti bangsa Israel akan lihat dan mereka akan meratap pada saat mereka melihat betapa bodohnya mereka. Mereka sudah menikam Mesias sendiri, sudah menikam Elohim sendiri. Mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Siapa yang ngomong gini? Elohim sendiri, aku akan mencurahkan roh anugerah, roh yang sungguh-sungguh berdoa. Siapa yang bisa mencurahkan roh? Elohim. Kapan Elohim itu ditikam? Siapa bisa nikam Elohim? Berarti cuman ada Elohim yang inkarnasi jadi manusia. Dan dia tertikam. Siapa? Yesus. Dan ini semua digenapi. Di mana? Di Mazmur. Di kitab para nabi, kitab Yesaya, Sakaria, Mika, semuanya menceritakan hal yang sama.
Tetapi rabi-rabi nggak pernah cerita seperti ini. Kenapa? Karena mereka punya pemikiran yang lain. Berarti mereka tidak mengikuti perkataannya firman Tuhan, mereka mengikuti perkataannya mereka sendiri, menurut pemikiran mereka sendiri, menurut ide-ide mereka sendiri. Dan ini yang terjadi bahkan sampai hari-hari ini. Ya, hari-hari ini manusia, orang-orang demi supaya Alkitab ini bisa ditafsirkan menurut doktrinnya mereka sendiri, menurut kehendaknya mereka sendiri. Sampai-sampai mereka mengubah Alkitab sendiri. Ya, Alkitab modern, di Alkitab modern ada 16 ayat yang dihilangkan dari Alkitab King James Version. Duh Her, kamu kok tahu kalau King James Version itu yang benar, yang lain salah? Ini Alkitab modern ini teknologinya lebih maju, Her. Ya toh, mereka dapat naskah-naskah aslinya, ya toh, yang paling baru dari hasil ekskavasi. Makanya ini ditranslate, akhirnya ketemu ini ayat-ayat ini gak ada di naskah aslinya. Apakah seperti itu? Mari kita lihat. Ya. Tadi yang hilang salah satunya apa? Markus, ya, Markus 15 ayat 28. Markus 15 ayat 28 dikatakan apa? Genaplah apa yang dikatakan kitab suci. Dia terhitung bersama para pemberontak. Ayat ini dihilangkan. Kalau dihilangkan berarti penyaliban Tuhan Yesus itu bukan penggenapan. Benar ya? Mulai diselimurkan. Loh, berarti kalau nggak ada ya itu itu naskah aslinya kayak gini. Ini berarti ditambah-tambahin sendiri King James Version. Ya kalau Anda bilang kayak gitu saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi ya untungnya Anda ngomong sama saya bisa buktikan ya toh bahwa King James Version yang benar ya. Dikatakan juga yang hilang apa lagi? Kisah 8 ayat 37. Ini cerita tentang Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia. Ayat ini hilang sama sekali. Dan dikatakan Filipus berkata, jika engkau percaya dengan segenap hati, maka engkau boleh dibaptis. Dan ia, sida-sidanya berkata, aku percaya Yesus Kristus adalah putra Elohim. Ya, kita lihat ya, kenapa yang dihilangkan itu tentang Yesus adalah anaknya Elohim, penggenapan itu. Kenapa kok justru ayat-ayat seperti ini yang sengaja dihilangkan gitu loh. Ya. Nah, di King James Version, di Alkitab kita ada, di TB dikasih kurung, ya. Nah, terus taunya yang benar yang mana? Nah, kalau di Alkitab translasi modern, 00000, ya. NIV kosong, NLT kosong, ESV kosong, ya. ESV kosong, Net Bible kosong, ya. Padahal kalau di KJV ada, ya. Nah, terus buktikannya gimana? Mana yang benar? Untungnya, saya percaya, saya dapat buku ini bukan kebetulan. Ini adalah buku yang sering saya kutip. Buku ini ditulis sama Irenaeus, ya. Judulnya adalah Against Heresy, ya toh, melawan kesesatan-kesesatan, ya. Bukunya ada 5, di buku yang ketiga, bab yang ke-12, Anda lihat yang ini, saya kasih garis, saya highlight, ya, halaman 861, saya langsung translate, dikatakan, Filipus menyatakan bahwa ini adalah Yesus, dan bahwa kitab suci digenapi dalam dia, seperti yang dilakukan juga sida-sida yang percaya itu sendiri. Dan segera meminta untuk dibaptis, dia berkata apa? Aku percaya Yesus Kristus adalah putra Elohim. Berarti waktu zamannya Irenaeus, ingat Irenaeus ini hidup abad ke-2. Dia ini bapak gereja mula-mula. Zamannya Irenaeus, kitab sucinya versinya versi yang King James Version. Ada, tetapi sekarang dihilangkan katanya gak ada. Berarti mana yang benar? Ya versinya Irenaeus lah. Lebih maju dari yang lain, benar gak? Kalau misalkan
ini apa King James Version yang salah ditambah-tambahin, berarti sejak zamannya Irenaeus apa Alkitab sudah ditambah-tambahin, benar nggak? Ya. Nah, terus apa lagi? Nggak cuman dihilangkan, ada yang cuman dikurangi kata-katanya, ya toh. Dan yang paling bahaya, ya toh, tentang doktrin Trinitas. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, ya toh. Dikatakan apa? Sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini satu, ya toh. Ini loh doktrin Trinitas itu ngambilnya dari sini. Tetapi orang-orang sekarang, bahkan kemarin saya dikirimi sama Pastor Lili apa? Doktrin Trinitas itu sesat, Her. Doktrin Trinitas itu adanya waktu Konstantin jadi kaisar, ya toh. Akhirnya dia itu memaksakan penyembahan berhala dengan kekristenan, sehingga ya ini akhirnya jadi doktrin Trinitas ini. Gereja mula-mula itu nggak kenal, Her, Trinitas, Her. Ini nggak betul. Yang betul itu versinya ini. Ini ada naskah aslinya. Kata-katanya cuman apa? Cuman sebab ada 3 yang bersaksi, cukup. Sudah ini aja. Yang saya kasih highlight ini nggak ada di surga. Bersaksi di mana? Bersaksi gitu aja. Nah, terus gimana? Ya, berarti doktrin Trinitas ini salah. Iya. Enggak. Sekali lagi, Irenaeus yang bilang. Bukan saya loh ya, kalau saya yang bilang. Katanya kan, oh tadi itu Konstantin. Konstantin itu hidup abad ke-4. Irenaeus ini hidup abad ke-2, dia bapak pendiri gereja. Dan dia mengatakan apa? Ini loh penjelasannya Irenaeus tentang Trinitas. Yang pertama itu adalah God the Father, Elohim Bapa. Yang dari semuanya itu dia adalah sumber dari semuanya. Kemudian ada apa? The Word of God, ada firman Tuhan. Ya, dikatakan dari firman ini juga adalah anak Elohim. Ya, jadi ada pribadi yang kedua, ada lagi yang pribadi ketiga, katakan apa? The Holy Spirit, ya toh. Through whom the prophet prophesied. Jadi karena Holy Spirit, karena Roh Kudus ini, maka nabi-nabi itu bisa bernubuat, gitu loh. Tapi katanya apa? Oh, enggak, bapak-bapak gereja kita enggak pernah ngajarkan Trinitas. Trinitas itu doktrin baru-baru ini aja. Ini Irenaeus loh. Irenaeus yang ngomong, bukan saya. Kalau saya yang ngomong, Anda boleh enggak percaya. Kalau Irenaeus yang ngomong, coba Anda cek, ada enggak orang yang ngomong, jangan ikuti ajarannya Irenaeus. Irenaeus itu sesat. Ada? Enggak ada. Ya, benar ya? Nah, terus apa lagi? Selain dihilangkan, ada yang kata-katanya ditranslasi sendiri, ya. Nah, bahkan, berarti kalau dia seperti itu, ya, dia nggak percaya Trinitas, dia nggak percaya perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bilang apa? Waktu Filipus, ini kasus yang sama, Filipus, ya toh. Filipus bilang, Tuhan, coba aku kepingin lihat Bapa, gimana caranya? Tuhan Yesus bilang apa? Filipus, kamu itu sudah ikut aku sekian lama, masa kamu nggak tahu? Siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kenapa? Kamu nggak percaya berarti, kalau kamu nggak bisa lihat, kamu nggak percaya. Gitu loh, aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada dalam aku. Bahkan kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Bapa dan aku adalah satu. Ini loh doktrin Trinitas itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu adanya. Ya toh. Saya senang sama kemarin saya dikirim sama Pastor Lili videonya Yusuf Roni di Anugerah Ministry. Dia mengatakan banyak orang ngomong Tuhannya orang Kristen itu 3. Terus dijawab, loh gini, kita jangan terjebak dengan angka. Kita tahu Elohim, ya, itu punya roh. Dan roh itu nggak bisa diciptakan, ya. Berarti ada wujud yang namanya roh. Terus ada yang namanya firman Tuhan. Dan firman ini juga nggak bisa diciptakan.
Dan semua ini adalah punyanya adalah Tuhan sendiri gitu loh. Jadi ada 3, tapi tetap satu, sumbernya tetap Bapa gitu loh. Ya. Jadi ini loh. Nah, terus diselimurkan lagi apa? Translasinya salah. Itu kata-kata yang dipakai salah. Siapa yang ngomong gitu? Jehovah Witness, Saksi Yehova. Saya ini buka dari ini ya, websitenya Saksi Yehova. Mereka buat drama. Jadi kalau ada tanya jawab mau menjelaskan sesuatu seakan-akan ini ada percakapan antara orang yang namanya Ivan dengan Henry gitu ya. Ivan ini orangnya Saksi Yehova, Henry ini orang yang tanya-tanya tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu apa sih? Katanya apa? Salah, itu translasi yang salah. Roh itu yang kata Roh Kudus itu adalah tenaga aktif, bukan roh, ya. Itu tenaga aktif. Itu translasinya orang Yahudi, itu roh, itu bisa roh, ruah, ya, kata-kata yang dipakai. Ruah itu bisa roh, bisa tenaga aktif. Ya kalau Anda bicara sama orang nggak ngerti, mungkin orangnya oh gitu. Tapi kalau bicara sama kita jangan mau dibohongi. Kita cek. Ya, ini kata yang dipakai adalah ruah. Ruah. Bahkan kalau orang Arab itu sama, ruah, roh. Ya, roh. Napas, ya toh. Angin itu ruah. Sesuatu yang enggak kelihatan. Tapi tenaga bukan salah satu transaksinya. Saya cek yang namanya ruah, mana ada? Anda ada cek energi? Enggak ada. Berarti apa? Bohong. Ya. Kita jangan mau dibohongi kayak gini. Ini katanya orang. Mereka translasi bohong-bohongan gini supaya apa? Supaya Tuhan yang begitu besar itu sesuai dengan doktrinnya mereka, sesuai dengan kriterianya mereka. Mereka membatasi Tuhan yang begitu besar karena mereka gak ngerti, mereka gak tahu caranya supaya pas, supaya bisa dicerna oleh otaknya mereka, otak kita yang kecil ini. Akhirnya Tuhan itu dikecil-kecilkan supaya klop, supaya bisa masuk ke kotak yang namanya teologi. Benar? Kalau Tuhan bisa dijelaskan dengan teologi, maka dia bukan Tuhan. Amin. Nah ini loh. Nah ini yang gereja-gereja itu sering terombang-ambingkan. Loh Her yang ngomong ini pendeta terkenal. Her ini yang ngomong ini orang pinter. Anda jangan lihat orangnya. Anda baca apa yang dikatakan Nabi. Ini adalah firman Tuhan sendiri. Anda jangan kutip pemikirannya orang, doktrinnya orang. Kutip perkataannya para nabi. Karena apa yang dikatakan para nabi ini adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Kalau kita seperti ini terus, katanya ini, dan Anda meninggalkan Alkitab itu sendiri, maka lama-kelamaan Anda akan semakin jauh dari kebenaran itu sendiri. Karena itu gak kaget banyak orang Kristen yang akhirnya murtad, ya, meninggalkan Tuhan. Karena apa? Oh katanya ini gak seperti itu kok, Alkitab ini salah, gitu loh. Nah, terus apa lagi? Kata-katanya maksudnya diganti, translasinya diganti. Anda lihat Sakaria 12 ayat 10, Anda lihat di TB, di Alkitab kalian, ya. Dikatakan apa? Kalau di KJV sama IMB dikatakan, mereka akan memandang kepadaku. Jadi Tuhan bilang, mereka akan memandang kepadaku. Tapi di TB dan di Alkitab yang modern dikatakan, mereka akan memandang kepada Dia. Ya, hampir sama. Oh dianya besar kok. Enggak, gini loh. Bahasa Ibrani itu enggak ada huruf besar, huruf kecil. Anda enggak akan nemu. Iya toh? Jadi kalau aku dan dia, itu perbedaannya bumi dan langit. Benar ya? Kalau kita sekarang, oh dianya besar kok, berarti itu Tuhan. Ya kalau gitu, lah kalau orang Ibrani, ya toh, nggak ngerti ini huruf besar apa huruf kecil. Tapi kalau
tahu, oh memandang kepadaku yang mereka tikam. Loh ini Tuhan loh yang ngomong. Ya toh. Terus apa lagi? Ini contohnya nggak banyak ya. Kalau contohnya banyak nanti nggak pulang. Ya. Dikatakan di Wahyu apa? Kota besar yang kiasannya atau spiritual dikatakan Sodom dan Mesir, tempat kalau di KJV dan di IMB dikatakan tempat Tuhan kita disalib. Tapi kalau Anda baca TB, ya, Anda baca NIV, ESV dikatakan tempat Tuhan mereka disalib. Apakah ada Tuhan lain yang disalib? Apakah Anda pernah dengar cerita dewa-dewa lain dari Arab, Timur Tengah, Mesir, bahkan dewa-dewanya orang Yunani pernah disalib? Gak ada. Cuman kita, cuman Tuhan kita yang pernah disalib. Kemudian bangkit lagi, ya. Nah, ini loh, serupa tapi nggak sama. Iya, Tuhan mereka. Beda loh ya. Nah ini loh. Nah terus yang benar mana Her? Jangan-jangan benar punyanya mereka, ya. Nah, sekarang kita lihat aja mana yang benar, ya. Saya mau tanya, siapa yang membunuh Goliat? Daud. Benar. Katanya TB enggak loh. Katanya KJV dan IMB, ya, yang membunuh saudaranya Goliat itu Elhana, anak Yare Oregim. Dia membunuh saudaranya Goliat. Tapi kalau Anda baca di TB, yang dibunuh sama Elhana siapa? Goliat. Benar ya? Coba Anda cek dulu. Saya kasih waktu. 2 Samuel 21 ayat 19 versi TB. Elhana membunuh siapa? Goliat. Terus yang benar yang mana? Daud atau Elhana yang bunuh Goliat? Ya, jawabannya itu ada di 1 Tawarikh 20 ayat ke-5. Dikatakan apa? Elhana anak Yair membunuh Lahmi, saudaranya Goliat. Berarti yang benar yang KJV, IMB, yang terjemahnya TB, ESV, NIV, semua Alkitab modern berarti salah, ya. Dan ini loh, ini yang dipakai setan. Serupa tapi nggak sama. Apakah Alkitab Queen James Version itu Alkitab? Bukan. Apakah Alkitab Pelangi Rainbow punyanya G itu Alkitab? Bukan. Namanya sama, Bible, Alkitab. Serupa tapi nggak sama. Yang satu bawa kepada kehidupan, yang satu bawa kepada kesesatan. Benar nggak saudara-saudara? Ya. Nah ini yang terjadi. Kita jangan lihat. Dan mereka semua yang seperti ini, mereka itu nggak ngerti kuasa kebangkitan Kristus. Mereka nggak ngerti kuasa apa yang ada di dalam kita. Ya toh, orang-orang seperti ini itu ngerti Yesus, tapi mereka nggak kenal. Kenapa mereka nggak kenal? Mereka nggak percaya. Mereka punya pengetahuannya, tapi mereka nggak punya hubungannya. Padahal dikatakan kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Lihat, dikatakan di Efesus 1 ayat 19 sampai 20 dikatakan, betapa besar kuasa yang melimpah atas kita yang percaya, sesuai dengan pekerjaan kekuatan kuasanya yang telah dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari kematian dan mendudukkan dia di sebelah kanan Elohim di surga. Anda kalau baca kata-kata bahasa Indonesianya, kayaknya biasa-biasa, tidak ada yang spesial, biasa. Tapi kalau Anda baca bahasa aslinya, dikatakan apa? Kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus ini apa? Hyperbalon. Hyper, kuasa yang besar. Jadi hyper di atasnya super, ya toh? Di atasnya mega. Ini kuasa yang besar. Terus apa?
bukan cuman hyper, diteruskan apa? Megatos, mega. Mega ini lebih besar lagi. Jadi sudah besar, lebih besar lagi. Terus dikatakan apa? Kuasa yang besar dikatakan apa? Dynamos, dinamo. Dinamo ini kuasa yang besar. Jadi ini kuasa sudah besar, masih hyper, masih mega. Anda tahu berarti, untuk membangkitkan Yesus, Bapa ini pakai kuasa yang sangat besar. Bahkan untuk penciptaan, untuk menciptakan, Tuhan cukup apa? Berfirman. Tapi untuk membangkitkan Yesus, Tuhan sampai Paulus pakai kata-kata hyperbalon, megatostes, dynamos. Begitu besar, bahkan di bawahnya Anda baca lagi, energi, kratos, energi yang besar. Jadi ini bukan cuma kuasa, energinya itu besar banget. Dan kuasa itu, kuasa yang membangkitkan itu, dikatakan ada dalam kita. Amin. Betapa besarnya. Orang-orang tahu, tapi gak kenal. Karena gak kenal, dia gak percaya. Gak percaya kalau kuasa yang membangkitkan, kuasa yang begitu besar itu, sudah ada dalam kita. Dan mereka gak menghidupi kehidupan berjalan dengan Yesus yang penuh kuasa itu. Gak ada mujizat. Ya toh, biasa-biasa aja. Kekristenan itu sama dengan kepercayaan-kepercayaan lain yang ada di dunia. Gak sama. Bahkan ada yang tanya sama saya berkali-kali, Her, Yesus itu orang Katolik atau orang Ortodoks? Iya toh? Kan kekristenan banyak. Saya bilang jangan bodoh. Kita disebut Kristen karena kita ini pengikutnya Kristus. Pengikutnya Yesus. Lah apa Kristus mengikuti Kristus? Kan bodoh. Iya toh? Yesus itu bukan orang Kristen, saudara-saudara. Yesus itu orang Yahudi. Dia lahir di keluarga Yahudi, ya toh? Dia itu lahir orang Yahudi, dia mentaati peraturan-peraturan Yahudi, dia menggenapi apa yang dikatakan oleh nabi-nabinya orang Yahudi. Benar? Yesus bukan Kristen. Kita ini ikut Yesus, karena itu kita disebut Kristen, pengikut Kristus. Itu loh. Ya. Nah, ini pemikiran-pemikiran ini yang kadang-kadang itu buat saya itu, aduh, kenapa ya orang-orang ini? Dan karena mereka ini nggak punya pemikiran itu, nggak punya hubungan, mereka nggak percaya akan kebangkitan. Dikatakan apa? Di 1 Korintus 15, dikatakan apa? Kalau kita mati nanti, ya toh, nanti itu pasti dibangkitkan dengan tubuh yang kekal. Paulus kasih jaminan, ya toh. Kalau kita punya kuasa kebangkitannya, ya toh, nanti tubuh yang fana ini, kalau mati, itu akan dibangkitkan dengan tubuh yang kekal. Dan bukan cuma itu, kita semua yang masih hidup ini, nanti apa? Diubah. Ini loh kuasa kebangkitannya Kristus itu. Ada dalam kita, ini janji-janji yang menguatkan kita. Jangan takut hidup di dunia ini. Kalau kamu mati, kamu nanti dibangkitkan lagi, kamu gak mati. Rohmu pindah bersama Tuhan. Nanti pada saatnya, kamu nanti dibangkitkan lagi tubuhmu ini. Dan kalau buat kita yang masih hidup, jangan takut. Kalau memang sudah waktunya, tubuh ini akan diubah. Gitu loh. Ya. Nah terus kembali ke cerita itu, nanti enggak selesai-selesai. Terus mereka mendekati, ya toh, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Dan sampai di tempat tujuan di Emmaus, kondisinya sudah sore, sudah petang. Terus Tuhan Yesus mau melanjutkan perjalanan, tapi sama mereka, jangan melanjutkan perjalanan. Ayo, tinggal bersama kami, karena hari sudah menjelang senja, matahari hampir terbenam. Terus Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Terus, dan Tuhan Yesus ini apa? Tamu. Tapi yang memecah roti siapa? Dia yang memecah roti. Harusnya tuan rumah yang memecah roti. Tapi ini aneh. Tuhan Yesusnya, tamunya yang memecah roti. Pada waktu itu dia bersandar di meja bersama mereka, mengambil roti,
mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikan kepada mereka. Maka pada saat itu, maka mereka terbuka. Pada saat roti itu dipecahkan, selubung di mata mereka terbuka. Ternyata selama ini mereka itu berjalan bersama Yesus. Tapi mereka nggak sadar, mereka itu nggak tahu. Dan pada saat tahu gimana? Dan mereka pun mengenali dia, dan dia tiba-tiba lenyap. Ya, terus mereka berkata seorang dengan yang lain, bukankah tadi waktu kita dengar dia, hati kita bergelora. Dikatakan kalau di TB saya lebih senang, berkobar-kobar, panas, semangat. Mereka nggak tahu harus melakukan apa. Ada semangat, ada kuasa yang berkobar-kobar di dalam dirinya. Dan ketika apa? Ketika dia berbicara kepada kita dalam perjalanan, dan ketika ia menjelaskan kitab suci. Jadi pada saat Anda berjalan bersama dengan Roh Kudus, Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda membaca firman Tuhan, maka pewahyuan itu akan dibukakan. Maka dan itu roh yang ada dalam kita ini, yang selama ini tidur dorman, ini akan berkobar-kobar. Kita akan punya semangat. Yerusalem mendapati 11 murid di tengah berhimpun dengan orang-orang bersama mereka. Ingat, tadi perjalanannya berapa? Setengah hari sendirian. Hari sudah malam. Tapi mereka sesudah semangat berkobar-kobar itu, mereka langsung kembali lagi menuju mana? Menuju Yerusalem. Kondisinya malam. Kalau malam itu bahaya. Bukan karena banyak setan. Mereka enggak takut setan. Mereka takut manusia. Banyak begalnya, banyak rampoknya. Ya. Tapi mereka menempuh bahaya itu. Mereka sudah enggak takut lagi. Ingat, awalnya mereka muram, mereka sedih. Tapi sesudah perjumpaan dengan Yesus, ada revelation tentang Yesus. Maka kesedihan itu jadi sukacita. Ya. Tadi yang jadi enggak bersemangat, jadi berkobar-kobar. Ya. Tadi yang mereka takut-takut, sekarang mereka sudah enggak takut. Mereka langsung pergi ke Yerusalem. Dan ini sama seperti kita. Semakin mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, semakin mereka melangkah. Mereka semakin berjalan keluar dari kebenaran, semakin menyimpang dari kebenaran itu sendiri. Tetapi saat mereka berjumpa dengan Yesus, mereka langsung berbalik. Mereka metanoia, ya toh. Mereka kembali lagi ke Yerusalem, kembali lagi ke jalan yang benar, kembali lagi kepada firman Tuhan yang benar. Sama dengan kita semua. Pada saat kita, ya toh, baca firman, dengar firman, ada Roh Kudus, kita akan tahu pada saat kita dibukakan, oh ternyata firman Tuhan bilang begini, berarti pendeta ini salah, berarti rabi ini salah, kita mau ikut, ada metanoia, kita kembali ke jalan yang benar, seperti yang Tuhan rencanakan buat kita, rencana keselamatan yang sudah dipersiapkan jauh sebelum fondasi dunia ini dijadikan. Itu Tuhan sudah merancangkan semua itu. Ya. Dan mereka apa? Mereka bilang apa? Aku kenal Tuhan. Tuhan itu tersingkap pada saat apa? Memecah roti. Jadi pada saat kita memecah roti, kita coba penyingkapan apa Tuhan yang bisa ku dapatkan dari ini? Ya toh. Kalau roti ini, kalau tubuh ini cuman tubuhnya orang biasa, engkau cuma nabi. Apa bisa Tuhan menebus dosaku? Jangankan dosa orang banyak. Dosaku sendiri aja cukup atau enggak? Tapi kalau sampai tubuhmu ini bisa menebus dosa seluruh umat manusia, berarti engkau satu-satunya Tuhan. Dan engkau juru selamat, bukan mati. Engkau dulu mati tapi sekarang engkau hidup. Dan bukan cuma hidup, engkau duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, Tuhan Yesus ini sekarang ada di sebelah kanannya Bapa. Duduk di sebelah kanan Bapa, di tempat yang paling tinggi. Tapi dia janji, suatu saat nanti, dia ini kalau tempatnya, dia itu menyediakan tempat bagi kita di surga. Kalau tempatnya nanti sudah jadi, Tuhan Yesus janji apa? Janji akan menjemput kita. Dan kita akan selalu bersama-sama dengan dia. Kemana Yesus pergi, kita pun ada bersama dengan dia.
tinggal kita percaya enggak dengan Yesus yang ngomong seperti ini? Percaya enggak dengan firman Tuhan yang ngomong seperti ini? Jangan percaya dengan penafsiran-penafsiran manusia lainnya. Kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyingkapan-penyingkapan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dunia ini kami sering terombang-ambing. Kami sering bingung Tuhan. Manakah kebenaran yang benar? Apakah kebenaran versinya pendeta A? Apakah kebenaran menurut versinya Rabi A, Rabi B, Rabi C? Tapi kami lupa bahwa Engkau adalah firman Tuhan itu sendiri. Engkau adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan, tolong Tuhan. Pada saat kami bimbang, tolong Tuhan, bukakan penyingkapan-penyingkapan tentang Engkau. Supaya hati kami berkobar-kobar. Dan kami mulai meninggalkan jalan kami yang sesat. Kembali kepada kebenaran itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa.